Selamat datang kepada seluruh jemaat dan simpatisan di kebaktian streaming GKI Denpasar. Jika saudara memerlukan informasi kegiatan pelayanan GKI Denpasar, silakan menghubungi kantor sekretariat gereja di nomor telepon 0361 264 508. Juga melalui website GKI Denpasar www.gki-denpasar.org atau lewat warta digital yang dikirim melalui WA. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mendaftarkan nama dan nomor WA-nya di link bit.ly/info kegiatan GKI Denpasar. Berikut warta lisan yang bisa kami sampaikan. Kebaktian umum hari ini dilayani oleh Pendeta Yoel Ang dengan tema keluarga yang saling mengampuni. Jadwal pelayanan konsultasi Pendeta Yoel Ang dikarenakan kondisi saat ini, maka bagi jemaat dan simpatisan yang ingin mendapatkan pelayanan pastoral dapat menghubungi Pendeta Yoel Ang secara online di nomor 0823 6644 6633. Terima kasih. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan kebaktian streaming dapat melalui memasukkan ke kotak persembahan di sekretariat gereja, transfer ke rekening GKI Denpasar. Jika menggunakan QRIS bisa melalui OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. Gerakan Kemanusiaan GKI Denpasar Tanggap COVID-19 masih terus melakukan kegiatan berbagi kasih bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi, membantu, ataupun yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi MJ Bidang Kespel dengan penatua DAPA di nomor handphone 0818 637 848 dan penatua Niwayan Sudiani di nomor handphone 0812 3965 0018. Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara yang telah turut serta dalam kebaktian streaming GKI Denpasar. Selamat beribadah. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku.
Saudaraku yang terkasih, mari kita awali kebaktian hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema keluarga yang saling mengampuni. Saudara, mengapa tema ini penting khususnya dalam bulan keluarga? Saudara, karena memang harus diakui salah satu kemampuan terpenting dalam kehidupan berkeluarga adalah mengampuni. Mengapa? Ya, saudara, sederhana. Siapa dari antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan termasuk pasangan Anda, anak-anak Anda, atau bahkan orang tua Anda. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, saudaraku yang terkasih, oleh karena itu salah satu solusi ketika pasangan kita, anak kita, atau orang tua kita melakukan kesalahan, dan itu wajar, pengampunan adalah solusi terbaik untuk kita berikan kepada mereka. Nah, hari ini firman Tuhan akan memandu kita untuk mengajak kita sekaligus mengingatkan kita betapa penting mengampuni dalam kehidupan berkeluarga. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari saudara kita mengakui dosa kita di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, ketika hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, beribadah bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami menyadari bahwa kami datang sebagai seorang pendosa. Seorang yang begitu rupa seringkali menyakiti hati Tuhan. Kami menyadari bahwa tanpa kasih dan pengampunan-Mu, dosa kami tidak terampunkan. Tetapi Tuhan, kami sadar, walaupun kami telah menerima pengampunan dari Tuhan, tetapi kami belum bisa menjadi sosok yang maha pengampun seperti Tuhan mengampuni kami. Ketika orang lain bersalah kepada kami, ketika mungkin pasangan kami melukai hati kami, ketika mungkin anak-anak kami juga mengecewakan, tidak jarang bukannya kami mengampuni mereka, tetapi kami justru menyimpan kebencian, menyimpan kekecewaan, dan bahkan menyimpan dendam.
Kami mohon ampunan Tuhan. Manakala pengampunan kami masih begitu pelit, begitu terbatas. Kami mohon ampunan manakala kami lebih memilih untuk menyimpan kebencian dan amarah ketimbang melepas pengampunan. Ampuni kami atas semuanya itu. Dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengampuni sesama kami dengan baik, seperti Tuhan telah mengampuni kami. Itulah doa dan permohonan ampun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami yang hidup, kami berdoa dan memohon ampunan. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudaraku, bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, maka terimalah berita anugerah pada hari ini yang diambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-10 hingga 11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mengapa Yesus turun dari sorga?
sedang bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Sebelum kita membaca dan merenung firman, mari kita bersama berdoa. Tuhan, karena keterbatasan yang kami miliki, kami memohon biarlah kiranya sebentar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami sepenuhnya. Mampukan kami untuk memahami sekaligus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui perenungan ini, kami boleh semakin diingatkan kembali akan pentingnya mengampuni di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pelayanan firman ini. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 sampai 35. Demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan segala hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya,
Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, berapa kali Anda sanggup memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sama? Saudara, kalau pertanyaan ini diajukan pada orang Yahudi, tradisi Yahudi punya ketentuan 3 kali, saudara. Dan itu sudah bagus. Jadi ketika seseorang yang sama melakukan kesalahan sebanyak 3 kali, maka tradisi Yahudi juga punya ketentuan, ya ampunilah 3 kali maksimal. Itu sudah bagus. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam konteks tradisi itulah Rasul Petrus bertanya kepada Yesus. Dan saudara, jangan saudara pikir bahwa pertanyaan Petrus di ayat 21 ini sebuah pertanyaan yang memang betul-betul Rasul Petrus tidak tahu motifnya dan ingin tahu jawabannya. Tidak, saudara. Ketika Rasul Petrus di ayat 21 bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?" Saudara, pertanyaan ini bermotifkan sebetulnya Petrus ingin diapresiasi oleh Yesus. Mengapa? Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa orang Yahudi itu 3 kali sudah bagus. Nah, Petrus punya 7. Jadi sebetulnya ini sudah jauh lebih bagus ketimbang standar tradisi Yahudi yang 3 kali itu. Jadi dalam hati saya bayangkan Petrus berharap Yesus kagum padanya dan memuji dia. Tetapi alih-alih Yesus memuji dan mengapresiasi Petrus, "Oh bagus Petrus 7 kali, itu dahsyat. Kan cuma 3 kali ketentuannya." Enggak, saudara. Yesus justru mengatakan bukan 7 kali. Dalam hati saya bayangkan Petrus kaget, "Loh Tuhan, 7 kali kan sudah bagus. Kan ketentuannya cuma 3. Yesus berkata kepada Petrus, "Enggak. Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara, kalau Anda total secara matematis ya 490 kali. Tetapi maksud Yesus sebetulnya bukan itu. Bahwa angka 7, mungkin Anda pernah tahu informasi ini, buat orang Yahudi angka 7 adalah angka sempurna. Dan saudara, apa yang Yesus sampaikan di sini tidak harus diartikan maksimal 490 kali. Tetapi karena ada begitu banyak angka 7, Yesus seakan-akan ingin menyampaikan bahwa yang ideal, standar Kristus, mengampuni itu berkali-kali. Berapa banyak? Ya berkali-kali. Sempurna. Jadi saudara, kalau standar Yahudi 3 kali, standar Petrus 7 kali,
standar Kristus berkali-kali. Dan saudaraku yang terkasih, dalam upaya Yesus menjelaskan tentang pengampunan, kembali Yesus dengan piawai memakai sebuah perumpamaan, saudara. Saudaraku yang terkasih, dalam perumpamaan ini ada 3 tokoh, sebut saja begitu. Ada sang raja, ada hamba 1, sebut saja begitu karena tidak ada namanya, lalu ada hamba 2. Nah, ceritanya saya yakin Anda tahu bahwa hamba 1 ini punya hutang kepada sang tuan sebanyak 10.000 talenta. Nah, saudaraku yang terkasih, 1 talenta kalau Anda cek dalam kamus Alkitab di paling belakang, 1 talenta itu 6.000 dinar. Supaya Anda tahu, saya kurskan jadi dinar. Kenapa? Supaya gampang ngitungnya, satuannya. Bahwa saudara, kenapa kok saya kurskan jadi dinar? Karena di kamus Alkitab juga bagian belakang, itu ada ketentuan, ada keterangan bahwa upah pekerja 1 hari pada zaman itu 1 dinar. Nah, satuannya dinar. Jadi semacam apa? UMR harian pekerja zaman itu per hari itu 1 dinar. Oke. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi kalau kita mau sedikit hitung-hitungan, hamba 1 ini punya hutang 10.000 talenta. Yang itu kalau dikurskan dinar, saudara, 10.000 talenta itu identik dengan 60 juta dinar. Coba Anda kaitkan dengan upah pekerja sehari yang 1 dinar. Jadi saudaraku, 60 juta dinar jumlah hutang hamba 1 kepada sang tuan ini identik dengan upah pekerja selama 60 juta hari. Semoga Anda bisa mengikuti hitung-hitungan ini. Nah, saudara, 60 juta dinar itu identik dengan upah pekerja selama 60 juta hari. Kalau hari saya konversi menjadi tahun, maka 60 juta dinar itu identik dengan upah pekerja selama 164.000 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan sekarang, seberapa gede hutang hamba 1 kepada tuannya. Hutangnya itu kalau mau dibayar dalam bentuk, ya sudahlah, untuk bayar hutang aku ngikut kamu, tapi kamu enggak usah bayar, misalnya begitu. Aku kerja padamu cuma-cuma, kamu enggak usah bayar, anggap itu bayar hutang. Maka untuk bisa melunasi hutangnya, hamba 1 ini harus mengabdi kepada sang tuan berapa tahun? 164.000 tahun, saudara. Jadi gampangnya, untuk bisa memiliki, andai kata pun sang hamba itu ingin membayarnya dalam bentuk uang, dinar, untuk bisa sang hamba 1 ini memiliki uang sejumlah 60 juta dinar untuk bayar hutang, dia juga harus bekerja minimal 164.000 tahun. Gajinya baru bisa terkumpul untuk bayar hutang sampai lunas. Kebayang ya, berapa gede? Saya coba membayang-bayangkan juga, saudara, berimajinasi. Jika mungkin hamba ini beruntung, lalu dia bisa dapat kerjaan dengan gaji 2 kali lipat UMR saat itu. UMR-nya kan sehari 1 dinar. Andai kata dia dapat gaji 1 hari 2 dinar, bagus kan kerjaannya, 2 kali lipat gajinya. Dia harus bekerja untuk bisa bayar hutang sampai lunas, itu minimal 82.000 tahun, saudara. Saya bayang-bayangin lagi deh. Andai kata sang hamba ini kategori sangat beruntung sekalipun, dia dapat gaji 200 kali lipat dari UMR saat itu. UMR-nya sekali lagi 1 hari 1 dinar. Jadi andai kata dia sangat beruntung dapat gaji 1 hari 200 dinar. Kalau saya hitung, saudara, untuk bisa melunasi hutang dan punya uang sejumlah 60 juta dinar,
dia minimal harus bekerja selama 820 tahun untuk bisa bayar hutangnya. Tapi pertanyaannya, zaman itu pekerjaan macam apa yang bisa gaji satu hari 200 dinar? Saya rasa enggak ada, saudara. Nah, oleh karena itu, menurut Anda, setelah tadi kalau Anda mengikuti hitung-hitungan saya, menurut Anda dengan sisa usianya sang hamba ini, seberapa besar kemungkinan orang ini bisa melunasi hutangnya, saudara? Jawabnya hampir enggak mungkin. Dia mau panjang umur sampai seberapa? Andai kata pun ada pekerjaan yang menjanjikan upah 200 dinar per hari, saya tidak yakin usianya bisa sampai 820 tahun. Alhasil kesimpulannya, sang hambanya punya hutang yang tidak akan pernah bisa dia lunasi bahkan sampai dia mati. Ini hutang yang sangat besar, berat. Mau kerja banting tulang, banting tubuh sekalipun kepala di bawah, kaki di atas, tidak akan pernah bisa lunas. Saya bayangin, punya hutang segitu itu rasanya pasti luar biasa berat, saudara. Oleh karena itu tidak heran ketika sang tuan untuk mengganti hutangnya, saudara, di ayat 25, awalnya sang tuan atau raja itu memerintahkan supaya dia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar utang. Itu kemauan awalnya si raja atau si tuan. Alhasil kalau sang tuan melakukannya, maka bisa dipastikan kehidupan sang hamba yang berutang ini habis, saudara. Dia dijual, istrinya dijual, anaknya dijual, asetnya semua dijual, dia nol, nggak punya apa-apa. Saya bayangkan itu sudah terbayang dalam benak si hamba ini. Tapi syukurlah. Dalam kisah ini sang tuan bermurah hati dan singkat cerita, segala hutangnya dinyatakan lunas. Anda pernah enggak dalam kondisi begini? Punya hutang, wajib bayar, tiba-tiba lunas gitu aja. Pernah enggak Anda untuk bayar utang sampai harus, kebayang mesti jual mobil, jual motor, jual rumah, tapi tiba-tiba lunas gitu aja. Seneng pastilah. Saudara, saya bayangkan segembira itulah sang hamba. Dan saudara, kisah ini ingin menggambarkan sebesar itulah hutang dosa Anda dan saya kepada Tuhan. Kesalahan dosa Anda dan saya di hadapan Tuhan itu tidak bisa dilunasi. Bahkan sampai kita mati pun itu tidak akan bisa menebusnya. Tetapi bersyukur kita punya Allah yang mau mengampuni seluruh hutang dosa kita. Nah, jadi itu perumpamaan. Bahwa itulah Anda dan saya hamba satu ini. Maka seharusnya sang tuan berharap, loh Yoel, kamu punya hutang dosa banyak padaku, kamu tidak akan bisa bayar. Tetapi ketika aku mengampunimu, dosamu itu kuhabisi, seakan-akan begitu. Maka juga sebaiknya, dan aku berharap, kalau ada orang yang hutang juga kepadamu, ya ampuni dia. Kalau ada yang berbuat kesalahan padamu, ya ampuni dia. Tetapi sayangnya saudara, sang hamba satu ini tidak punya kelakuan seperti itu. Dalam kisah ini juga diceritakan bahwa dia punya teman yang berhutang kepadanya cuma 100 dinar. Bayangin, 100 dinar bandingkan dengan hutangnya dia yang 60 juta dinar. Saudara, tetapi alih-alih meneladani tuannya, Alkitab justru mencatat hamba ini menangkap dan ini agak mengerikan kalau dibayangkan, mencekik
temannya itu ada di ayat 28. Wih, jahat banget. Menangkap dan mencekik sambil dibentak, saya bayangin gitu. Bayar hutang. Lalu ketika di ayat 29 temannya mengucapkan kalimat yang mirip dengan apa yang dia ucapkan kepada sang raja. Sabar, nanti akan kulunasi. Di ayat 30 ditolak, saudara, dan dimasukkan penjara. Saudara, kisah yang kedua ini bisa jadi merepresentasikan Anda dan saya. Bahwa saudara, Allah sudah memberikan saya pengampunan begitu luar biasa. Tetapi ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, yang mungkin kesalahannya tidak sebesar kesalahan kita kepada Tuhan, bukannya mengampuninya, kita justru mendendam dan membencinya. Dan kisah ini diakhiri dengan sebuah ayat di ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Agak ngeri ke ayat terakhir ini. Tetapi saudaraku yang terkasih, melalui kisah ini kita kembali diingatkan bahwa mengapa kita harus mengampuni. Jawabannya adalah dalam kisah ini karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Mengapa kalau ada sesama kita yang berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Maka idealnya kita juga harus berbagi pengampunan yang kita dapatkan itu kepada orang lain. Artinya bahwa pengampunan penting. Pengampunan ini adalah wujud syukur bagi setiap Anda dan saya yang mengamini bahwa Allah sudah mengampuni kita. Nah, saudara, ketika tema kita hari ini tentang keluarga yang saling mengampuni, saudara, seperti yang saya sampaikan di kata pembuka tadi, bahwa kalau kita bicara soal pengampunan, ini penting. Karena itu penting, Allah sudah memberikannya kepada Anda dan saya. Sekarang tantangannya kepada kita. Mau nggak kita berbagi pengampunan itu kepada sesama? Khususnya pada keluarga kita. Saudara, bukankah ketika kita berkeluarga, saudara sudah hampir, dan bukan hampir lah saudara, dipastikan, saudara pasti akan terjadi momen-momen ketika kita saling melukai satu sama lain, bukan? Oleh karena itu dalam khotbah-khotbah pemberkatan nikah saya itu acap kali mengingatkan kepada calon mempelai gitu ya, biasanya duduk di depan saya gitu, bahwa saudara, kita itu menikahi manusia biasa, bukan malaikat. Dan ingat, bukan hanya pasangan Anda yang manusia biasa, Anda juga manusia biasa. Bahkan saya berani mengatakan begini, salah satu hal paling sulit di dunia ini adalah menikah. Potensi ributnya gede, saudara, menikah itu. Loh, kok bisa? Anda bisa bayangkan, menikah itu menyatukan dua pendosa hidup bersama seumur hidup. Anda bisa bayangkan si jahat ketemu jahat, si usil ketemu usil, si aneh ketemu aneh. Keduanya sama-sama berpotensi melakukan kesalahan dan dosa, diikat dalam ikatan perjanjian nikah, lalu mereka hidup bersama sampai ke maut memisahkan. Gampang? Sulit. Tapi toh banyak yang mau nikah. Saudara, ini sesuatu hal yang mendasar untuk diingat, bahwa ya namanya dua manusia biasa hidup bersama, namanya dua manusia pendosa hidup bersama, ya pasti tidak akan terhindarkan atas kesalahan-kesalahan tertentu. Ketika suami Anda melakukan kesalahan dan itu menyakiti Anda tanpa bermaksud membenarkan, tapi itu lumrah.
Ketika istri Anda melakukan kesalahan dan itu mengecewakan Anda, sekali lagi bukan bermaksud membenarkannya, tetapi ya itu lumrah. Manusia kok. Makanya bagi para Anda saat ini yang masih single dan bermimpi untuk menikah, dan Anda punya harapan Anda menikahi seseorang yang tidak akan pernah melakukan kesalahan dan tidak akan pernah mengecewakan hati Anda, ya gampang. Carilah pasangan yang bukan manusia, saudara. Kenapa? Karena manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Loh terus apa Pak? Mau nikah bukan dengan manusia? Ya mboh, tidak tahu, Anda yang cari. Karena yang namanya manusia pasti akan melakukan kesalahan, saudara. Karena kan kesempurnaan hanya milik Allah, kan. Nah, oleh karena itu, kemampuan mengampuni, memaafkan wajib ada dan hadir di tengah-tengah keluarga. Ketika pengampunan itu hilang dari tengah-tengah keluarga Anda, percayalah, rumah tangga Anda berada di ambang kehancuran. Saudaraku yang terkasih, pengampunan memang tidak bisa mengubah masa lalu. Pengampunan itu tidak akan pernah bisa mengubah momen pahit di masa lalu. Tetapi saudaraku, pengampunan itu kalau kita lakukan dan kita lepas saat ini, pengampunan akan membuat Anda dan saya bisa lepas dari jerat masa lalu. Pengampunan itu membebaskan kita dari masa lalu. Lalu pengampunan itu memperbaiki masa kini. Dan pengampunan itu menjamin masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu sekarang, bagi Anda yang sudah menikah, pandang baik-baik pasangan Anda. Ingatlah janji pernikahan Anda. Tetapi sekaligus, ucapkan kepada pasangan Anda, bahwa aku menikahimu sebagai suami atau istri yang beriman. Aku berjanji. Ini tambahan ya. Aku akan mengampunimu senantiasa. Sebagai suami atau istri yang beriman, aku berjanji, berapa kali pun engkau melakukan kesalahan, pengampunan akan tetap tersedia untukmu. Beranikah Anda menjanjikan ini kepada pasangan Anda hari ini? Maukah Anda para orang tua menjanjikan juga hal ini kepada anak-anak Anda hari ini? Dan bagi Anda, anak-anak yang orang tuanya masih hidup, maukah juga Anda menjanjikan ini kepada mereka? Bahwa Anda berjanji akan menyediakan pengampunan bagi setiap mereka yang melakukan kesalahan. Bahwa Anda berkomitmen untuk tidak menjadikan kesalahan yang diperbuat oleh anggota keluarga Anda dan sesama Anda sebagai awal mula Anda menyimpan dendam dan kebencian. Pengampunan membebaskan kita dari masa lalu, memperbaiki masa kini, dan menjamin masa depan yang penuh harapan. Selamat mengampuni, saudara. Selamat memaafkan satu dengan yang lain. Dan biarlah harapan dan damai sejahtera Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Amin.
dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu, dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, hingga pada saat ini kami masih Tuhan anugerahkan kesehatan sehingga kami bisa beribadah walaupun masih di rumah masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menampaikan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati bangsa Indonesia ini. Sekalipun dalam kesulitan yang dihadapi, biarlah Tuhan sendiri yang menolong pemerintahan kami dari pusat hingga daerah untuk terus mampu bahu-membahu di dalam menolong masa sulit pandemi Corona-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat yang terkena penyakit virus corona ini. Tuhan mau melawat dan Tuhan mau menjaga, Tuhan memberkati dan memberikan mereka pengharapan supaya mereka sehat kembali, dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk masyarakat yang kesulitan ekonomi oleh karena corona ini. Tuhan juga menolong, Tuhan juga menjaga mereka. Terus Tuhan melawat mereka supaya mereka tidak putus asa, tetapi mereka juga terus berpengharapan bahwa Tuhan mampu dan sanggup untuk menolong bagi masyarakat yang terkena oleh kesulitan ekonomi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu, GKI Denpasar di tempat ini. Kami berdoa untuk rencana relokasi. Tuhan juga menolong kami semua untuk kami terus memohon dan meminta kebijakan dan juga kehendak Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan tempat untuk kami relokasi yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana penahbisan Penatua Mauren. Tuhan juga memperlengkapi kami seluruh jemaat dan khususnya panitia. Tuhan menjaga dan memberikan rencana yang indah sehingga saatnya nanti kami bisa melaksanakan penahbisan Penatua Mauren untuk menjadi pendeta yang kedua di gerejamu GKI Denpasar. Terima kasih Tuhan, dan sertai seluruh jemaat GKI Denpasar dimanapun berada. Tuhan mengasihi dan menyayangi. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Seperti yang dinyatakan dalam Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar
sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Jadilah saksi Kristus bagi dunia, serta nyatakan karya Roh Kudus dalam kehidupanmu. Alangkah indahnya bila seluruh keluarga menjadikan Tuhan nakodanya, berserah pada pimpinannya. Alangkah indahnya bila seluruh keluarga mengawali setiap harinya, berbakti dan memuji Tuhan. Alangkah indahnya bila seluruh keluarga mengingat berkat dan karunia, dengan tulus mengucap syukur. Alangkah indahnya bila seluruh keluarga membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan dengan setia. Alangkah indahnya bila seluruh keluarga karena kasih dan perbuatannya jadi berkat sesama. Saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari kini dan bahkan untuk selama-lamanya.